Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Rizky Galika dari Program Studi Humas dan Komunikasi Digital Angkatan 2023 kelas B dengan NIM 14144230040. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan SPSS, yaitu penginputan data untuk mata kuliah statistik sosial. Nah, di SPSS ini ada 11 kolom. Ada name, type, with decimal, label, values, missing, columns, align, measure, dan row. Nah, untuk name, yang pertama kita masukkan A1. Sini kita klik A1. Nah, ini tuh nggak cuma A aja, tapi kalau misalkan kalian mau tulis P atau R, itu nggak masalah. Ini yang penting cuma buat namanya aja. Nah, di sini kan langsung muncul semua tuh. Nah, untuk type-nya kita tetap pakai numerik ya. Terus width-nya juga tetap sama dan decimalnya kita ubah jadi 0. Label ini di sini fungsinya adalah pertanyaan dari datanya. Nah, kalau dari data Bume itu, pertanyaan pertama adalah jenis kelamin. Nah, values-nya adalah jawaban dari pertanyaan yang ada pada data satu. Sesuai dengan data, kita value-nya isi satu, dan labelnya laki-laki. Kita add, terus nomor 2, labelnya itu perempuan. Sesuai dengan datanya ya. Terus kita klik OK. Nah, terus di sini udah jadi kayak gini. Missing, columns, align itu didiemin aja dan measure-nya kita ubah jadi nominal karena dia uh, nggak ada tingkatannya. Nah, untuk selanjutnya itu kita tulis A2. Misalnya ini tetap sama ya, teman-teman. Nah, desimalnya itu diturunin jadi 0 juga. Untuk labelnya kita tulis angkatan masuk. Angkatan masuk. Nah, values-nya itu di sini ada 4. Yang pertama itu dari angkatan 2020. Add. Nomor 2 itu 2021. Yang ketiga itu 2022. Dan yang keempat, yang terakhir itu 2023. Oke, kita klik oke di sini. Ini juga kita diemin aja, tapi bedanya di sini itu kita pakai ordinal. Kenapa? Karena ada tingkatannya dari 2020 sampai 2023. Nah, untuk ke data selanjutnya, kita tulis di sini A3. Ini masih sama, kita ubah decimalsnya jadi 0. Dan labelnya kita ubah jadi program studi. Program. Oke, values-nya itu dari data yang dikasih itu ada 4. Yang pertama, kita tulis di sini humas. Nah, yang kedua, itu komunikasi. Yang ketiga, itu politik. Yang keempat, markup. Oke, udah masuk semua. Jangan lupa diklik oke. Nah, measure-nya itu kita ke nominal lagi ya, karena nggak ada tingkatannya. Nah, selanjutnya, karena yang pertama ini udah, kita lanjut ke data B1. Itu sama, numerik, terus berarti juga sama, desimalnya juga kita turunin jadi 0. Nah, labelnya itu sesuai dengan data yang ada di bawah. Ada dosen menginformasikan RPS di awal pertemuan. Oke. Values-nya itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada sangat tidak setuju. Saat. Terus yang kedua itu ada tidak setuju. Ini ketiga
itu ada netral. Yang keempat, ada setuju. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada sangat setuju. Di add, terus jangan lupa di oke. Nah, ini itu scale ya, teman-teman. Nah, untuk B2, sama semua desimusnya diturunin. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dosen interaktif di kelas. Values-nya itu sama kayak yang atas. Yang pertama, ada sangat tidak setuju. Yang kedua, ada tidak setuju. Terus yang ketiga, ada netral. Yang keempat, setuju. Dan yang terakhir, ada sangat setuju. Yang lima. Add dan oke. Terus ini juga di scale ya. Nah, untuk B3, data, data B3 itu ada desimalnya diturunin juga. Dosen menyampaikan materi dengan mudah dipahami. Sama kayak yang sebelumnya. Value-nya yang pertama itu ada sangat tidak setuju. Kedua, itu ada tidak setuju. Yang ketiga, itu ada netral. Yang keempat, itu ada setuju. Dan yang terakhir, itu ada sangat setuju. Jangan lupa di oke. Dan measure-nya juga di scale. Nah, ini semuanya datanya udah masuk nih ke SPSS sesuai dengan instruksinya. Dan sama juga dengan data yang dikasih oleh gue. Oke, selanjutnya kita bakalan nyari frekuensi dan juga diagram pie dari data SPSS yang udah dikasih sama Bu Mei. Nah, ini udah ada data-datanya nih di SPSS. Kita klik analyze di sebelah sini. Terus descriptive statistics, kita masuk ke frequencies, klik. Nah, di sini ada data-datanya. Kita Ctrl A dan pindahin ke variables. Dan kita klik di sini charts dan kita ubah ke pie charts. Continue dan oke. Nah, ini lagi processing nih, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau misalkan yang valid itu datanya ada 20 dan yang missing itu ada 0. Dan ini di frekuensi table selanjutnya, tuh, data valid yang tidak setuju itu ada 3, presentasinya itu 15% dari 20 orang, dan selanjutnya. Nah, kalau gitu gimana sih pie chart-nya? Nah, ini pie chart-nya. Oke, ini contoh pie chart-nya ya, teman-teman. Ini ada informasi yang diberikan tidak ada kesalahan. Dan selanjutnya, sudah jelas mengenai frekuensi dan juga diagram pie-nya. Nah, untuk selanjutnya, aku bakal ngejelasin soal nilai regresi. Nah, sebelumnya mau jelasin dulu. Di sini itu, dari data bumi itu nggak ada variabel X sama Y-nya. Nah, karena dari data bumi itu in total ada 16, terus aku bagi jadi 2 untuk variabel X dan Y-nya, yaitu jadi 88. Nah, data-data angka-angka yang ada di sini itu adalah hasil dari 88-nya itu per baris. Nah, selanjutnya kita bakalan nyari regresinya. Kita klik di sini Analyze, terus Regression, dan Linear. Nah, terus di sini untuk
Yang X-nya kita masukin ke dependen. Dan variabel Y di sini kita masukin ke independen. Lalu kita klik OK. Nah, kita langsung loncat ke regressionnya. Nah, berikut ini adalah hasil dari analisis regresinya. Hasil regresinya itu ada 412, residualnya 230, dan totalnya 642. Dependent variabelnya itu dari tadi judul contoh dan predictorsnya itu contoh variabelnya. Sekian untuk penjelasan mengenai praktek SPSS dari Nasya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.